Oke, so sebenarnya topik kita ini kelihatan nggak share screen saya? Oh, tadi Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Hah? Kelihatan? Terlihat, Pak. Sudah Oh, terlihat. terlihat. Ya, Oke. udah, Pak. Oke. Sebenarnya minggu kemarin itu materi kita tentang check in, check out, dan 2 minggu, tapi karena ada KPI dan kalian dapat dispensasi, saya tidak bisa memaksakan. Tetapi sebenarnya materinya sama. Oke, saya lihatin materi minggu kemarin dulu deh ya. Minggu kemarin. Transfer in, transfer out. Ini kelihatan nggak? Berganti nggak? Saya pakai share screen soalnya. Halo? Guys? Terlihat, Pak. Terlihat ya? Transfer Terlihat, in, Pak. transfer out. Terlihat. Oke. Jadi saya mau cepat aja deh, karena saya tahu online itu tidak menyenangkan kalau terlalu lama. Jadi saya cuma punya waktu 40 menit karena ini pakai akun gratis juga, bukan pakai akun Prodi. Intinya transfer in, transfer out itu adalah skill tambahan yang diperlukan oleh seorang guide, pemandu wisata. Penting banget. Ini adalah basic skills, atau kalau kita bisa bilang basic competencies ya. Kompetensi itu kan sebenarnya di atasnya keterampilan lah ya. Tapi di atasnya kompetensi ada lagi namanya capability. Able, bukan hanya kompetensi tapi capability-nya kuat. Ditambah nanti kapabilitas tuh ya. Jadinya jadi punya competitive advantage lah. Jadi bukan hanya kompetensi tapi bagus. Kompetensi itu kan standar sebenarnya. Di atasnya kompetensi adalah capable. Nah, transfer in, transfer out adalah model yang harus Anda pahami, karena kenapa ya? Dia kegiatan perpindahan wisatawan dari satu tempat ke tempat lain. Jadi ini basic banget yang harus dikuasai oleh seorang guide, seorang pemandu, atau seorang tour leader. Mudah-mudahan 2 minggu lagi saya lagi berjuang banget nih hari ini. Dan kemarin saya lagi berjuang untuk mendapatkan dosen tamu, kuliah dosen tamu. Fight saya karena perlu banget kalian dapat perspektif dari orang luar. Nanti tingkat 1, 2, 3 akan masuk ke dalam kelas yang sama. Lalu nanti akan 60. Wah, nggak cukup ya, 500. So nanti kita pinjam deh yang akun 500. Nanti akan kami undang 3 atau 4 dosen tamu dari luar. Salah satunya nanti yang sering kalau guide sudah terlalu biasa, nanti semester depan juga guide akan saya undang lagi. Jadi semester ini tuh saya lebih ke undang ke orang punya travel, dia sering banget tour management, tapi dia juga tour leader, bukan special guide, tapi dia tour leader, dia yang arrange tournya. Rencana saya itu 2 minggu lagi nanti akan ada. Nah, ini adalah salah satu kemampuan dia sebenarnya, dan dia itu sangat kuat di sini. Transfer in, transfer out, check in, check out, dan tidak bisa dipungkiri walaupun ini basic skill, tapi ini kelihatan banget kualitas seorang pemandu atau tour leader di sini. Bagaimana Anda tidak panik jika ada sesuatu, bagaimana Anda bisa memprediksi kejadian. Kita datang nih ke bandara, lalu kita melihat orang lagi ngantri banyak. What should I do? Kalau udah kayak gitu, kita cuma punya waktu misalkan 1 jam untuk check-in, what should I do? Ya, banyak sekali triknya, dan memang bagus sekali kalau ini dilaksanakan. Praktek maksud saya. Transfer in, check out, itu kalau dipelajari saja mungkin nggak kebayang deh. Tapi kalau dilaksanakan, kita jalan-jalan, apalagi kita naik pesawat, saya bisa kasih lihat cara-cara trik-triknya kalau ada, kalau susah, kalau ngantri, kalau repot di check-in counter, kita buka grup desk baru, kita lobby lah dan lain-lain. Nah, kalau apalagi tamu kita di atas 30, 40 itu lumayan. Ya, bagaimana cara setting grup agar bisa kondusif di dalam airport, di lobby hotel ketika check-in atau check-out, itu punya skill tersendiri dan memang bagusnya dipraktekkan. Nah, tapi sementara karena tidak bisa praktek, ya Anda baca dulu apa sih yang harus diperhatikan, apa yang harus dilakukan, gitu ya. Transfer in, transfer out. Jadi transfer itu adalah dia baru datang dari bandara, dia baru masuk ke kota tersebut, yaitu in. Dan atau masuk ke dalam hotel, check in. Tidak sesederhana kita individu check in ke hotel ya. Kita hanya memperlihatkan beberapa hal, tapi kalau grup harus dipersiapkan banyak ya. Kalau perlu kita buka open table sendiri, bukan meja resepsionis. Jadi kita tarik kuncinya dari FO, kita kasih daftar nama, kita pastikan double bed, single bed, triple bed, dan lain-lain. Itu di mata kuliah POPW nanti dibahasnya, atau di mata kuliah lain. Tapi
Anda buka sendiri istilahnya meja agar mempermudah, ya, tidak antri bareng-bareng di Expo. Apa itu transfer out? Transfer out sebaliknya, di keluar ketika kita pengen pergi, ketika wisatawan ingin pulang, atau departure transfer biasanya. Nah, di sini key point-nya adalah bagaimana Anda menyiasat tidak terlambat, ya. Dan biasanya poin pentingnya juga adalah ada yang bocor ya. Biasanya poin penting juga adalah di sini kalau transfer in itu Anda sambil jualan namanya optional tour. Optional tour itu ada tour tambahan sehari atau setengah hari. Bagaimana Anda jualan, cerita tentang misalkan kalau di Bandung cerita tentang Ciwidey, pada saat Anda hanya menjemput, ya, menjemput, Anda cuma transfer in misalkan. Anda dapat orderan transfer in dari Bandara Hussein ke hotel. Berangkatlah kita cerita tentang Bandung, tapi memang Anda hanya jobnya itu, tapi Anda jualan tentang Ciwidey, sehingga siangnya mereka beli paket Ciwidey atau besok paginya mereka beli paket Ciwidey Anda dapat. Padahal awalnya turnya pelayanannya hanya transfer in atau transfer out. Dan itu banyak banget guide senior yang ambil karena optional tour itu lumayan duitnya buat guide. Dapat komisi tersendiri ya buat guide. Ini pengalaman, sharing pengalaman sekalian buat Anda. Di teori agak susah cerita tentang itu ya. Oke, intercity transfer adalah kegiatan dari satu kota ke kota. Yang mana? Yang lama. Oke, ada yang bocor. Saya mute dulu ya. Oke. Ada pertanyaan silakan nanti ya. Saya tidak mau lama-lama di sini. Nah, bedanya check-in apa? Tadi transfer, ini check-in hampir sama, tapi check-in itu hanya lebih ke Anda harus paham dulu bagaimana tipe kamar. Anda harus punya dulu bayangan bagaimana tipe kamar. Nomor kunci atau nomor kartu yang paling perlu Anda pegang, list daftar tamu yang perlu banget dibuat. Karena nanti akan ada sirik-sirikan kalau Anda nggak punya list daftar tamu ya. Persiapan penting banget untuk check in, check out. Oke, saya nggak akan berlama-lama deh di transfer in, transfer out, kecuali ada pertanyaan nanti, silahkan. Sekarang saya mau masuk di handling complaint, dan ini adalah week 13 ya. Ini juga sederhana sebenarnya, tapi basic skill dari seorang guide tour leader atau pelaku pariwisata. Ya. Sederhananya di handling complaint itu Anda menangani keluhan. Pertanyaan saya nih, masih bisa lah ya, interaktif sedikit. Boleh ditulis di chat menu. Kenapa sih orang mengeluh? Coba, boleh ditulis jawabannya nggak? Kenapa sih orang ngeluh? 51 orang. Pelayanan kurang baik dan memuaskan, Pak. Tidak puas dengan pelayanan. Oke. Saya tutup dulu deh. Karena ada yang tidak sesuai dengan keinginannya, karena kecewa, ada yang tidak sesuai dengannya, kurang cepat, ada yang tidak sesuai. Oke, good. So, biasanya komplain itu terjadi sederhana rumusnya. Ini tolong ingat baik-baik. Orang pelayanan, orang pariwisata itu perlu paham. Rumus kepuasan namanya. Kepuasan. Oke. Rumus kepuasan sama dengan antara kenyataan, ekspektasi dan realita, antara harapan dan kenyataan itu tidak seimbang. Yaitu kepuasan nih. Kalau harapannya tinggi, tapi kenyataannya rendah, apa yang terjadi? Mengeluh. Ya, paham nih? Jadi rumus kepuasan. Jika harapannya standar, tapi kenyataannya tinggi, pelayanannya, produknya itu pasti puas. Ya, jika harapannya rendah, kenyataannya juga rendah, bisa saja tidak puas. Ya padahal dia tidak ekspektasi tinggi, ternyata yang dihadapi memang rendah. Intinya adalah rumus kepuasan ekspektasi atau harapan sama dengan realita ya, atau kenyataan. Ya itu tolong Anda ingat baik-baik. Saya nanti akan ajarkan semester depan deh bagaimana handling. Ya ini bikin penasaran kalian dulu biar semangat. Bagaimana handling tamu dari produk yang crap, sampah, produk yang jelek, ya produk yang tur yang aduh apa sih? Pas lihat saya sebagai guide, pas lihat kok produknya gini, kenapa makannya di sini, kenapa hotelnya di sini dan lain-lain ya. Tapi kan namanya kita dapat orderan begitu ya. Nah, bagaimana cara memuaskan tamu nanti di semester depan deh di mata kuliah memandu kayaknya ada. Memandu wisata atau di BPWI, Biro Perjalanan Wisata Internasional.
Ada teknik bagaimana memuaskan tamu dengan produk yang kualitinya rendah ya, atau yang biasa saja. Oke, kayaknya nggak bisa saya tanya nih, apa saja contoh keluhan. Kayaknya ini banyak semua rata-rata pernah mengalami masalah nih, karena kecewa tuh. Raisa bukan karena kecewa sama pasangan nggak ya? Mengeluh ya, karena ada yang tidak sesuai dengan keinginannya. Iya, ini masih blur semua nih. Ini antara mengeluh antara produk atau dengan pasangan nih. Pelayanan tidak memuaskan atau dengan pacar ya, tapi tingkat 1 nggak boleh punya pacar, belum ya. Apa yang Anda butuhkan agar keluhan Anda selesai? Nah, ini deh pertanyaan terakhir nih. Apa yang Anda butuhkan agar keluhan Anda selesai? Pernah punya pengalaman nggak? Boleh tulis 1, 2 kata. What do you need? Apa yang Anda butuhkan agar keluhan Anda selesai? Mau open mic boleh. Ayo ketik di menu juga boleh, chat juga boleh. Apa yang Anda butuhkan agar keluhan Anda selesai? Penyelesaian, kompensasi, penanganan, bertindak segera, janjikan pelayanan selanjutnya lebih baik, pengertian, pelampiasan. Pelampiasan, what do you mean? Pemenuhan kebutuhan. Oke. Saya pengen tahu nih pelampiasan nih, maksudnya apa nih? Pelampiasan. Ayo open mic, Safa. Itu Bapak kan kalau misalnya kayak keluhannya teh berat banget kayak gitu ya. Jadi ada yang seenggaknya kita teh bisa marah dulu gitu, Pak. Ini karakter emak-emak yang ini ya. Kalau kalau emak-emak yang komplain itu kan banyaknya gitu. Jadi yang penting marah dulu deh, biar puas. Thank you, Safa. By the way, for your honest answer. Ya, betul, Safa. Banyak orang mau menyebutnya pelampiasan atau biar puas dulu, orang gus capek, saya udah begini, pokoknya saya pengen marah-marah karena uang saya gini. Nah, apa yang dikerjakan oleh pegawai atau tour leader atau siapapun nanti yang menangani adalah dengarkan. Jadi bahasanya kalau saya bukan pelampiasan ya, tapi ini solusinya. Dengarkan, dengarkan, dan dengarkan. Jadi kalau ada orang komplain, what should we do? Dengarkan aja. Tapi dengarkannya itu bukan hanya culang cileng atau kayak cuek, kan kalian bisa tahu kalau kalian ngobrol sama orang lain, tapi orang lain tidak mendengarkan walaupun dia kelihatannya mendengarkan. Paham ya? Kalau paham tulis, kalau tidak tidak ya. Menangani dengan sopan. Oke, thank you Sal Zahara. Dengarkan, tahu nggak Anda cara mendengarkan orang yang baik? Jadi bukan hanya diam gini, tapi kayak kosong pandangan. Tapi ya Anda bisa membedakan lah pasti. Kalau Anda ngobrol sama teman, tapi dia kayak denger apa enggak, itu bisa membedakan. Jadi Anda harus ada di sana. You have to be there. Anda harus menjadi person yang ada memang untuk mendengarkan. Nggak usah ngomong dulu. Dengarkan, dengarkan, dan dengarkan. Catat dan highlight semua detail dari keluhan, bertindak segera untuk memberi penanganan. Nah ini tadi, ada yang bilang tadi, tindakan segera, ya betul. Tapi catat dulu, karena kadang-kadang kalau orang udah komplain tuh banyak tuh, Anda tulis highlight mana yang paling penting. Lalu Anda tanyakan dulu, apa nih Bu yang bisa kita kerjakan dulu nih sekarang. Ya. Setelah dia puas dulu tadi, kayak Syafa bilang, habisin dulu semua amarahnya, beres nih, baru. Ingat, kalian jangan berpikir bikin orang marah itu atau petugas tuh biasanya marah lagi atau pegawai ngambek dimarahin tuh alasannya, kenapa marah sama saya? Kan bukan saya misalnya, ini kan perusahaan atau itu kan pihak lain. Jangan. Makanya skill mendengarkan itu penting, biarin aja dengerin, tapi dalam hati itu berpikir bahwa ini bukan marah sama saya, bukan bukan kesel sama siapa, tapi ini sedang komplain, sedang mengeluh, sedang curhat. Sorry. Jadi Anda jangan terasa tersinggung ya. Itu terus catat tadi bertindak segera, penanganan awal itu penting banget. Apakah dia harus melakukan apa? Biasanya kadang-kadang enggak kok, saya nggak perlu apa-apa, saya cuma pengen keluhan saya didengar. Nah, udah. Itu saja yang biasanya yang paling banyak tadi. Siapa tuh tadi Safa bilang ya, atau beberapa yang tadi sampaikan. Nah, tapi hati-hati nih ada meta tadi saya baca. Meta ngasih janji, terus memberikan kepuasan, apa tadi kurang perbaikan, penyelesaian, hati-hati ya. Ini mau saya bahas dulu. Fase selanjutnya, cari fakta atau bukti yang mendukung. Jadi kalau memang sudah selesai nih, Anda harus cari bukti atau fakta. Apalagi kalau dia nginep di hotel atau bawa tur Anda, besoknya akan jalan lagi. Cari dulu faktanya, diskusikan dengan kolega apa yang terjadi atau atasan.
apa yang bisa kita lakukan, apakah kompensasi, apakah nanti penanganan apa, dan lain sebagainya, silahkan. Tapi harus setuju semua orang, dan jangan menyalahkan orang lain. Itu paling penting. Etika seorang guide itu jangan pernah menyalahkan orang lain. Silahkan handle diri sendiri, baru kita tangani. Maksud saya di depan tamu tuh jangan kita salah-salahin kayak gini misalkan. Oh kenapa Pak terlambat? Oh ini Pak supirnya yang lelet nih. Supirnya nggak bisa dikasih tahu, memang begini jangan. Biasakan jangan. Dan tolong lindungi mereka, tapi tetap kasih penanganan yang baik. Karena di bidang kita ini sangat mudah nanti orang menjelekkan orang lain, dan kalau sudah seperti itu kita yang akan menjelek-jelekan orang lain ya, padahal kita benar. Nah, bertindak untuk memperbaiki keluhan berat. Kalau keluhan berat perlu ditangani, langsung kita tindakan. Nah, hati-hati dengan janji ini. Kalau bisa tidak keluar janji ya. Jangan sampai keluar janji. Kenapa? Karena janji harus tepati. Pastikan semua janji yang terucap itu bisa dilaksanakan. Jangan sampai Anda bilang Anda akan beri kompensasi, padahal Anda hanya pegawai atau hanya guide. Jangan. Anda akan sampaikan ini kepada travelnya, dan kami akan upayakan travelnya memberikan kompensasi. Itu gaya itu beda dengan, oke, janji Bu, nanti kita akan kasih kompen. Beda ya. Beda. Hati-hati dengan janji. Terakhir follow up, ya. Follow up bagaimana penanganan keluhan, karena ini cara menjual. Nah, ini pesan saya nih. Mendengar adalah senjata terbaik dalam menangani keluhan. That's the best weapon. Sederhana, dengerin aja. Udah jangan kayak orang susah, atau jangan gebrak meja lagi, dia gebrak meja, kita gebrak meja. Dengerin aja. Itu fase sebagai seorang service person atau orang melayani. Termasuk saya, kalau mahasiswa di anak BEM, anak KAP MPM, dan lain-lain, di KLM, komplain atau dengerin aja. Toh nanti juga ujung-ujungnya minta maaf, atau misalkan sesuatu yang lain-lain sebenarnya curhatannya ya. Misalkan ya, tapi tidak terjadi sih kalau di BEM. Penanganan awal adalah kunci, jadi tadi action pertama adalah kunci, walaupun senjatanya adalah mendengarkan, tapi penanganan awal adalah kunci. Terus follow up. Jadi terakhir itu kita tanyain lagi, gimana Bu, apa itu adalah pemasaran terbaik. Believe me or not. Banyak banget yang komplain, atau banyak orang yang komplain terhadap sesuatu, akhirnya akan kembali lagi menjadi teman, dan dia akan malah banyak cerita kisah pelanggan setia itu awalnya dari komplain, dari dia tidak puas tapi dipuaskan, akhirnya dia kembali karena dia merasa di sini nih baru pelayanan yang terbaik. Itu believe me or not, follow up penanganan adalah pemasaran terbaik ya. Ini boleh debat nanti saya. Salah satu pemasaran terbaik, mungkin salah satu pemasaran terbaik. Jangan bersikap abai. Nah ini paling penting. Biasanya kita dengerin tapi cuek. Udah Bu, misalkan. Pak Tommy gini. Saya sambil lihat HP. Udah Bu, udah belum sih? Udah belum ya? Itu abai. Bikin orang marah. Malah tambah marah nantinya. Ya, dan jangan cuek membiarkan keluar terjadi. Kita misalkan melihat ada ngeluh, tapi kita cuekin aja karena kita malas. Itu yang bikin tambah parah. Oke, saya pikir itu. Ya, tinggal waktu 15 menit lagi. Ada pertanyaan silakan. Saya nggak mau lama-lama deh, karena teori itu ya beginilah. Enaknya memang sambil praktek nih di depan kelas nih. Biasanya saya begitu, kita bikin skenario, satu orang, kelompok berapa bikin keluhan, kelompok berapa bikin standar penanganan. Ada 3 kelompok biasanya kalau saya. Kelompok ketiga itu observer biasanya, orang-orang yang bisa menilai. Lalu kita running simulasi itu biasanya di depan kelas kita running juga, gaya keluhan, gaya menangani, nanti observer akan menilai dan dibahas. Kita running berapa putaran, 2-3 putaran, dan biasanya itu fun ya. Setelah itu bisa keluar, kita cari-cari informasi keluhan-keluhan di luar kelas. Biasanya saya nggak mau terlalu banyak dalam kelas. I miss offline ya. Saya menunggu banget kegiatan offline biar kita bisa sama-sama berinteraksi aktif di kelas. Di kelas pun kita bisa main-main praktek ya, walaupun teori. Oke. Enough from me. Silakan kalau ada pertanyaan. Pak mau nanya Ya. terkait tugas akhir. Oke, sabar. Ini dulu deh. Ini dulu ya. Kalau nggak ada, saya move ke tugas akhir ya. Kalau nggak ada. Ada pertanyaan dulu nggak? Cukup? Oke, baik. Sekarang ke tugas akhir ya. Berarti penanganan tadi rata-rata jelas, tinggal praktek. Karena biasanya teori mah cuma dibaca doang, nggak kurang ini ya. Tapi memang harus kita praktekkan.
Oke, sebelum Anda tanya, saya mau jelasin dulu ya. Mudah-mudahan pertanyaannya sebenarnya yang belum saya jelasin. Ini udah saya jelaskan dari awal sekali, awal semester, tapi memang mungkin awal dulu-dulu boro-boro ada yang mau baca ya karena masih lama ini, masih lama ini. Oke, saya hanya ingin membedakan nih. Sebelah kiri kelihatan nggak nih? Halo? Terlihat, Pak. Lihat ya. Sebelah kiri adalah RPS-nya. Oke, thank you. Sebelah kiri adalah RPS-nya IPW, sebelah kanan ada RPS-nya TIP ya. Nah, dan nanti di depannya saya juga sudah buka POPW nih. Jadi ada 3 perbedaan yang signifikan, nanti saya ingin jelaskan sekalian nih. Nah, di IPW itu video itu konten kuatnya adalah IPW memang. Karena IPW itu nanti akan cerita tentang pemanduan tuh di IPW ya. Jadi banyak nanti salah satunya di IPW. Pembuatan paket turnya, bagaimana settingan waktunya untuk video tersebut dibuatnya oleh POPW. Jadi POPW itu akan fokus di sana. Jadi Anda bagaimana, misalkan Anda pakai Google Earth di dalam videonya atau Anda jalan-jalan sendiri. Si pola-polanya itu saya akan melihat, oh ini dia berarti udah paham tentang POPW-nya dari situ. Ya bagaimana Anda nanti guiding, tapi Anda punya pola kayak gimana di sana. Untuk TIP, Teknologi Informasi Pariwisata, kekuatan membuat video, kekuatan Anda nanti berkreasi, masukin gambar, masukin suara, atau apa dan lain-lain itu adalah bagian dari TIP-nya. Ya, nanti Anda editing apa di dalam videonya silahkan. Kayaknya untuk video clear ya. Jadi satu video untuk 3 mata kuliah, tapi nanti kita akan menilai juga nih, mana nih penguatan IPW-nya, mana TIP-nya, mana POPW-nya. Nah, untuk profilnya, kalau untuk IPW sebenarnya bebas. Anda cukup mengumpulkan PDF saja terkait apa sih yang sudah Anda pelajari. Kalau IPW memang apa yang Anda pelajari boleh. Tapi kalau Anda mau cerita tentang bahan guiding yang sudah dimasukin ke dalam video juga boleh. Ada cerita aja, tulis ketik aja tentang bahan guiding Anda dengan teknik-teknik apa yang Anda pakai. Ingat pakai teknik ya. Kalau cuma cerita doang ya nilainya juga cuma cerita aja. Teknik pre, teknik in, teknik post, ya. Marking teknik, ingat yang saya cerita, membuka tuh bagaimana dalam waktu 5 menit saya ingin cerita 2 hal, itu kan salah satu teknik. Dan teknik-teknik lain yang saya sudah sharing di mata kuliah ini. Jadi boleh pakai kertas, PDF, di PDF-kan lalu silahkan. Atau boleh juga Anda mau simpen di website atau di Google Site yang Bu Siva ajarkan atau blog. Blogger bisa, WordPress bisa. Anda memasukkan di situ, jadi modelnya bukan PDF, tapi Anda masukkan ke dalam, bisa banget. So, sebenarnya apa? Ini nih, poin penting nih. Kreativitas dan inovasi yang Anda ingin buat, itu poin penting yang dinilai. Sama dosen juga kemarin nanya, Pak Tommy, kalau mereka mau bikin ini apa? Boleh. Jadi silahkan. Tapi yang poin penting adalah bikin project video. Video ini ya, isinya adalah 3 mata kuliah, kontennya silahkan diatur sesuai dengan tadi yang saya sampaikan. Lalu pendampingnya IPW, bikin profil, bikin PDF boleh. Satu aja nggak apa-apa. Atau mau masukin tadi profil tentang bahan pemanduan atau apa yang sudah Anda pelajari di website, boleh. Ya dengan kata-kata sendiri. Kalau untuk TIP, sebenarnya Anda bisa bikin apa aja, bisa bikin website, bisa bikin blog, bisa mau bikin profile doang boleh. Poster doang boleh kok. Nggak apa-apa, nggak harus di blog. Tapi Anda bikin e-poster, Anda cerita tentang ITIP dengan keren gitu, nggak masalah. Yang penting Anda mampu memanfaatkan teknologi yang sudah diajari atau sudah Anda pelajari ya, bukan hanya diajari tapi pelajari ya. Untuk POPW apa? POPW yang agak sedikit unik nih, beda dengan yang lain. Sorry. POPW Anda bikinnya pakai tour. Jadi pakai tour ini 1 hari minimum ya untuk 2 orang, 15 orang, berapa orang. Jadi ada untuk grup sama FIT. Boleh dibikinkan PDF, disubmit atau dimasukin di website atau blog. Ya, jadi silahkan. Kalau memang Anda memutuskan bikin blog site atau web, ya Anda bisa masukin ke sana semua. Ya, jadi tidak usah bikin PDF-nya. Atau kalau Anda mau bikin poster, poster juga nggak masalah. So, be creative, be inovatif. Ngomong sama Pak Chandra, ngomong sama Bu Dinar, atau Bu Siva, atau Pak Eko, atau Bu Sherly,
terkait apa yang mau Anda kerjakan. Nanti mereka bilang yes or no-nya, tapi rata-rata akan yes sih. Yang penting Anda masuk dalam koridor kreatif tadi. Tidak perlu takut, oh ini disetujui nggak ya? Jangan. Yang penting Anda merasa ini keren, bagus, hajar. Ya, saya boleh ke saya juga, silahkan. Tapi saya sudah bagi tugas sama tim dosen mudanya. Mereka akan coba melihat bagaimana nanti apa yang Anda kerjakan. Ke saya juga nggak masalah, tapi lebih baik ke mereka dulu, nanti teknisnya atau kontennya bisa ke saya. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Saya pikir clear ya. Aduh, saya tidak rekam. Lupa dari tadi. Perasaan udah ya. Oh, udah. Silakan tadi siapa yang mau bertanya tadi? Saya, Pak. Soraya. Mana Nada. namanya Soraya? Iya, silakan. Oh, Nada, Salzahara. Oke, lanjut. Nada lanjut. Saya stop share dulu deh. Iya, Pak. Silakan, waktu nih. Tok, cuma 40 Ya, menit. Pak jika membuat paketnya hanya one day tour, biar padat gitu Pak di IPW-nya, apa bakal mempengaruhi nilai POPW yang bobotnya 40%? Kan jadi mungkin paket turnya itu lebih sedikit ya, tapi difokusin di inti turnya kayak di atraksi wisatanya. Menurut Bapak gimana? Di POPW itu kan paket tur, bukan hanya paket tur ya, tapi Anda bikin jadwal perjalanan juga. Sama paket termasuk sama tidak termasuk. Jadi paket tur itu kan Ya, hanya perhitungannya. Tapi Anda harus backup juga dengan jadwal perjalanan. Jadwal perjalanan otomatis bikin apa? Distribution of time. Ingat, nggak apa-apa 1 hari juga. Saya tidak mau kasih mahasiswa kesulitan. 1 hari cukup kok. Bandung full day tour, bikin distribution of time-nya. Dari mana, kemana, berapa lama. Terus bikin itinerary-nya sesuai distribution of time. Bla, 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 bla. Bikin perhitungannya. Untuk berapa orang. Pakai termasuk apa, tidak termasuk apa. Selesai. Dapat tuh 40%. Tapi jangan salah, nggak segampang itu ya. Ya Anda harus benar-benar clear. Tapi saya yakin Anda sudah belajar kan, sudah saya drill terus, mudah-mudahan bisa. Nanti di videonya full pemanduan nggak apa-apa, tapi kan saya tahu polanya. Oh iya ini polanya sudah. Tapi itu dinilai juga untuk PO-PO. Gitu ya Nada. Jangan khawatir. PO-PO memang kelihatan sederhana, tapi dalamnya itu lumayan gitu. Sebenarnya butuh pemikiran. Paham? baik Pak, terima kasih. Paham Oke, Pak. sama-sama. Ada lagi, puas-puasin nih. Masih ada 5 menit, 6 Bapak menit. izin bertanya. Ya, silakan. Kalau Safa itu POPW bikin 2 paket tour. Nah, nanti kalau misalnya dua-duanya dimasukin ke blog boleh nggak, Pak? Terus jadi satunya itu hanya untuk yang dipakai untuk IPW dan tapi dua-duanya dimasukin ke blog itu, Pak. Boleh banget ya. Di blognya itu dibikin, apalagi blog tidak ada batasan tulisan ya. Sebagus-bagusnya lah ya gambarnya. Bahkan kamu siapa tahu ada yang buka jualan sekalian, nanti siapa tahu ada yang nanya. Kasih nomor HP sekaliannya, HP yang buat jualan. Bukan HP pribadi biar tidak dikirim-kirimin kartu kredit atau penawaran mobil, motor ya. Bagus Safa, boleh do your best secara kreatif. Saya pikir oke. Nanti koordinasiin aja sama dosen ininya ya, pendamping ya. Sorry, tim dosen saya. Ada lagi? Baik, Bapak, terima kasih. Sama-sama. Oke, ini ada pertanyaan dari, saya kayak punya radio. Pertanyaan dari Nabila Sahda Irawandi dari Bandung. Bandung lagi hujan ya, akan gitu punya radio ya. Ini Grey yang bisa kayaknya kalau kayak gini. Grey mudah-mudahan sambil dengerin, sambil sehat ya. Kemarin pas tugas TIP, Nabila ada yang nanyain Pak, ngajak kerjasama, bingung jawabnya. Hah? What do you mean? Curhat aja Pak. Oke, karena curhat saya dengarkan ya. Kan tadi kuncinya curhat adalah dengarkan. Ya udah kamu WhatsApp saya deh, maksudnya apa nih? Oh, maksudnya kerjasama tuh dari teman. Teman ngajak Iya, kerjasama. Atau jadi mau ada yang kenalan. Alasan kali. enggak Pak, itu tuh yang punya lavatur itu loh Pak yang di Jogja ngajak kerja sama. Maksudnya? Oh, oke. Dia mau ngapain kerjasama? Kan Kerjasama apa nih? kemarin ada tugas TIP yang buat
kayak Canva desain gitu Pak, tentang paket tour gitu kan. Oh, oke. Ya, Kayaknya ada modus itu laki-laki perempuan yang ngajak kerja sama. laki-laki itu nggak modus Pak, Modus. emang punya paket tournya, tapi udah punya istri. Itu jadi curhat. Ya udah, nanti WhatsApp saya atau koordinasi. Ya silakan ambil boleh kalau mau kerja sama ambil, tapi hati-hati modus hari gini ya, banyak orang-orang bermodus ria. Ya, Adi udah paham tuh ngobrol sama Adi suka ngemodusin orang tuh pasti ya. Atau Wola tuh paling sering ngemodusin orang. Thank you, ada lagi nggak? Ini waktu soalnya jadi saya agak cepet. Nanti kalau mati Bapak berarti Adi sudah nanya. habis ya. Ya silakan. Soal tugas akhir ini yang Adi tangkap tuh kemarin tuh untuk TIP-nya itu bikin blog. Nah, untuk IPW sama POPW-nya tuh jadi masukin apa sih yang video guiding itu untuk IPW-nya, kemudian untuk POPW-nya sendiri buat paket wisata. Jadi si IPW sama POPW ini dimasukin di blog. Itu bukan sih, Pak? Oke, salah tangkap nih. Video, poin pentingnya adalah video nih di sini nih. Ya. Video project ini harus masuk menjadi sebuah output hasil. Jadi bukan video project ini bukan hanya IPW, no. Tapi video project ini dihasilkan dari IPW, TIP, sama POPW. Tapi mungkin hasilnya dalam videonya Anda hanya guiding atau Anda hanya ngasih lihat gambar atau apa. Tapi dalam membuat video ini Anda butuh TIP, POPW, sama IPW, ya. Jadi video ini sekali lagi adalah total dari ketiga mata kuliah. Tapi di setiap mata kuliah saya minta Anda bikin lagi nih biar lebih mantap. Nah kebetulan di TIP bikin blog. Tapi sebenarnya yang paling penting teknologi yang ingin Anda kuasai adalah bikin videonya. Blognya mah hanya sampingan. Kalau nggak pakai blog nggak apa-apa. Pakai PDF biasa juga nggak apa-apa. Pakai poster nggak apa-apa. Pakai apapun lah nanti Anda buat nggak apa-apa. Blog atau web itu hanya opsional sekali lagi. Kalau Anda nggak bisa jangan. Tapi kalau Anda mau push yourself, bisa bagus banget. Jadi Anda punya dua teknologi yang lagi tren lah. Video dan pembuatan blog. Blog dari dulu sih ya. Atau website itu dari dulu. Sampai sekarang masih oke. Itu ya Adi ya. Nanti WhatsApp saya takut habis nih waktunya. Kalau butuh detail WhatsApp saya nanti saya bikinkan rekaman atau apalah. Tapi kayaknya Adi udah paham. Ya. Oke? Paham, Di? Ya Pak, terima kasih. Jadi Pak, dari seluruh mata kuliah itu bikin video gitu Pak? Apa gimana? Bingung Bapak. Iya, jadi produk akhirnya itu adalah video. Output itu adalah video. Video campaign ini adalah yang paling penting. Untuk membuat video ini, 3 mata kuliah yang support. Kan video hanya kelihatan misalkan guiding juga nggak masalah, tapi kan guiding ini dibutuhkan juga perencanaan. Perencanaannya ada di POPW. Dibutuhkan how to make video, how to insert sound, how to cut the video. Itu kan di TIP. So, video adalah poin penting di sini, jadi jangan anggap sepele. Videonya yang saya nilai banget. Yang lain-lain tadi, profil-profil mata kuliah yang lain-lain itu adalah penunjang untuk video. Tambahan lah seperti itu. Paham? Jadi video ini bukan hanya untuk IPW sekarang, itu salah kaprah. Dari awal saya udah jelasin kok. Dari mulai kita masuk ya. Paham, Adi? Jadi video ini adalah the most important ya, karena memang poin penting saya pengen Anda bikin video yang keren lah. Dalam isinya bagus dan isinya ini di backup oleh 3 mata kuliah. Oke? Ada lagi Adi? Silakan kalau terima kasih. Sudah Pak. Sudah ya. Untuk yang lain, so video ini adalah penting. Memang kelihatannya nanti hanya guiding atau kelihatannya Anda hanya membuat sesuatu, hanya bikin sebuah video apa nanti inovasi lah, kreatif lah. Jangan hanya ngomong terus sampai akhir, tapi bikin apakah highlight, mau bikin kayak berita, mau bikin apa, tapi video itu dibuatnya dari 3 mata kuliah. Perencanaannya, kontennya, dan how to make-nya dari TIP. Nah, nanti dari IPW ada lagi, dan lain sebagainya. Kayaknya saya takutnya bentar lagi habis. Itu, ya. Saya pikir itu. Kalau ada pertanyaan lagi, silahkan tulis di Google Classroom. Sudah saya kasih setiap mata kuliah, saya kasih kolomnya. Jangan khawatir, kayak Adi tadi, memang kalau masih ada kebimbangan, sampaikan. Kita bahas lagi minggu depan lah. Minggu depan mudah-mudahan setiap mata kuliah kita online, 30 menit kayak gini, dan minggu depannya lagi akan ada dosen tamu. Mudah-mudahan doakan ya, dapat dananya biar terserap. Nggak tahu semester kemarin ada dosen tamu nggak, Di? Semester kemarin?
Hanya ada di psikologi pelayanan, Pak. Oke, semester ini saya pengen ada 3 atau 4 dosen tamu ya. Jadi, tapi memang karena baru tahu kemarin ternyata ada dananya, ya mohon maaf, jadi baru kita keluarin. Baru cuma 2 prodi apa 1 prodi. Memang COVID ini bikin semuanya ribet ya, jadi anggaran pun jadi susah ya, mohon maaf. Tapi memang seperti ini kenyataannya. Tetap sehat ya, tetap semangat. Ada dari MLM. What is MLM? Multi level marketing. MLM, multi level marketing. Iya, Pak. What? Waktu psikologi pelayanan. Jualan maksudnya? Mata kuliah siapa? Gutamara, Pak. Oh, oke. Ya udah. Oke. Ya udah case close, udah itu semester lalu ya. Oke, sekali lagi terima kasih. Pokoknya yang penting kalian sehat ya. Kalau ada yang sakit kabarin saya, jangan diem-dieman ya. Kabarin dosen yang lain sehingga bisa kita kasih treatment berbeda. Jangan khawatir, jangan takut. Yang sehat tetap kerjain dan ingat proyek akhir 40%. Ini saya tunggu sampai mati nih, nggak mati-mati dari tadi. Udah 8.43. Padahal harusnya cuma 40 menit ya jatah saya. Oke, sebelum mati, kayaknya dari saya selesai. Terima kasih, saya puas. Kalau sebelum mati ada yang mau bertanya, silakan. Tapi kalau mati berarti udah habis. Ada yang mau bertanya, silakan. Cukup? Torik, nih Torik gak pernah ngomong, tapi kalau di Google Classroom dia aktif nih. Yang lain kalau mau live duluan, silakan ya. Thank you by the way. Tolong isi kolomnya ya di Google Classroom. Dari kemarin sedikit yang ngisi, mungkin karena nggak ada nilainya jadi nggak mau ngisi. Tulis topik Anda apa, tulis pertanyaan Anda apa di situ ya, bukan topik, apa yang akan Anda kerjakan. Oke. Minggu depan kita ada pertemuan terakhir, saya berharap online semua. Udah di ujung banget nih semester, minggu depannya lagi, minggu ketiga itu dosen tamu harapannya. Habis itu Anda persiapan UAS. Di mata kuliah IPW ini kita cuma 1 kali nggak masuk, jadi kita punya spare 1 minggu kosong. Anda untuk istirahat. Kan total itu mata kuliah itu pertemuan hanya 14 paling banyak. Oke, 15 UTS, 16 UAS. Karena 16 cukup. Di atas itu kalian blinger nanti pusing terlalu banyak overload. Jadi minggu depan itu pertemuan terakhir, closing class, tanggal 16 itu dosen tamu, kurang lebih antara 14 atau 16 saya harapnya. 19 sampai 23 itu adalah waktu kosong, ya Anda istirahat, belajar, fokus untuk UAS mata kuliah lain. Mata kuliah saya nggak ada UAS, jadi Anda agak santai. Bukan mata kuliah saya aja, 3 mata kuliah nggak ada UAS, ya, jadi Anda bisa fokus di mata kuliah lain. Mudah-mudahan kalian senang, karena ini model, saya pikir model UAS kayak gini harusnya di online ya. Kalau model UAS terus harus mengisi pertanyaan sih membosankan menurut saya. Jadi mendingan project deh. Jadi Anda punya waktu spare. Tapi please fokus for your project karena 28 Juli dikumpulin. Kayaknya nggak mati-mati nih, saya dikasih gratis banyak sama Zoom. Kita bubarkan saja berarti Kalau karena baru nggak pertama mati-mati. mah gitu, Pak. Nggak ada Apa? waktunya. Kenapa Sarah? Kalau Ulangi. baru pertama bikin mah biasanya nggak ada waktunya, Pak. Terbatas. Oh, tahu gitu ya. Unlimited kalau pertama. Bener, saya baru pertama bikin pakai ID ini. Saya biasanya pakai UPW. Tahu gitu saya pakai buat yang event lebih besar ya. Ya sudah kalau gitu. Ada lagi pertanyaan silakan. Saya stay di ruangan. Anda boleh leave duluan. Siapa tahu ada yang mau bertanya malu-malu di depan teman-temannya, silakan. Anda mau leave duluan, mangga. Tetap sehat, tetap semangat, jangan kemana-mana ya. Protokol kesehatan. Sambil berdoa agar semester depan tetap bisa offline. Karena saya kemarin juga nego ada dana lumayan 40 juta atau 50 juta untuk kuliah trip ya, tapi harus dihabiskan sebelum November. Lumayan tuh untuk jalan-jalan kita 2 hari, 3 hari, 3 malam mah. Biasanya kita kalau semester 2 itu ada namanya comprehensive tour, 7 trip. 7 trip tuh sebenarnya 7 kali. Tapi biasanya kita gabung jadi 3 hari 2 malam. Tapi kalau masih corona nggak bisa dicairkan. Jadi kemarin saya sudah ngobrol sama koordinatornya BAK Pak Sulio. Ada 4 anggaran sebenarnya. Tapi saya berharap banget pandemi segera usai jadi bisa kita manfaatkan. Kalau enggak ya sudah agak repot. Oke? Ini nggak ada yang live? Silahkan live kalau mau live. Yang masih mau bertanya boleh stay bertanya kepada saya. Thank you, bye-bye.
Gray masih ada? Terima kasih Gina, bye. Ainur silahkan. Gray masih ada? Halo Gray.